Pernah ada gue nyuruh kalian ngebully orang? Nggak pernah. Gue justru malah selalu ngajarin kalian maafin orang. Terbully selama 6 bulan. Kita minta maaf deh ya kalau emang itu bikin. Oh, kalau itu bikin mereka kesel ya saya mewakili netizen saya buat minta maaf. Ya, boleh. Layarnya orang dalam apa mas? Mas Agus ini hubungannya sama kita puluhan tahun mas, sama keluarga besar kita. Gua nggak minta telepon nggak, cuman tanya Mas Agus tadi telepon. Mas ada masalah kayak gini, udah mas, aku santai aja, aku tunggu dipanggil aja, bukti-buktinya jelas. Enggak mas, saya tetap backup. Saya sama keluarga Jejerian tuh sejak 2010. Bahkan saya kecil sama ibu kan tetanggaan. Gimana? Jadi ini murni bantuan. Gua punya duit dari mana buat nyewa lawyer? Emang gua mereka banyak duit. Gue tadi pagi waktu live ngomong gitu, mah kita kadang ngirit ya mah, kalau itu mau nyiapin duit buat bayar lawyer. Gua punya duit dari mana buat bayar lawyer mas? Apa? Apain? Nggak usah repot. Mas tanyain aja masalahnya di mana? Mau pulang? Apaan? Aku besok ke Lampung subuh. Lagi konferensi pers pi kapan? Selasa. Oh iya. Nanti malam tak ketik. Selasa ntar Mas Agus mau konferensi pers karena mereka gunain pengacara ya. Gua kebenaran punya abang-abangan. Kalau kalian rungkat ini kartu namanya. Kalau kalian Ya, punya ntar biar masalah mereka hidup. yang penting kan Enggak usah, tenang aja. yang penting kan gua udah gua bantuan serahin Pak. semua. Ini lo mas masalah itu sebenarnya. enggak iklan. Enggak iklan. Paling tidak gini Mas. Bahwa lawyer Mas Rian juga dokter hukum gitu loh. Iya tuh, Kan? Mas sumpah, Ya kan? gue baru Jadi tahu. mengurainya Apaan? harus jelas. Saya kenal Pak Agus lumayan lama ya, tapi saya baru tahu ini tuh gelarnya panjang banget mas. Oh Isak udah telepon gue mas, katanya pengacaranya itu masih adik-adiknya dia. Ini mas, kemana ada tuh kayaknya? Mas ini mau diapain pengacaranya dia? Isak lu gila ya, lu baru keluar dari penjara. Enggak apa-apa mas, adik matiin sekarang juga enggak apa-apa deh. Isak lu Kagak takut dia ya. bocah gila emang. Mas bocah bacain goblok. dulu dong Nggak mas, usah lah. gila gelarnya coba. Alam jangan. SHMHSE CLA udah kayak merek Mercy CLA, CLI, Makanya, CMC, CLI. CTL. Kok akemen gelar ya? Ayo ngantek nobis Mas. Oke gas. Kayaknya Oke, dia gas. bisnis cuman iseng-iseng belaka, boleh lah satu. Ya kita halalkan aja. Ya. Hancurkan. Enggak lah mas, Mas Agus ini orangnya selalu ngerendah, maksudnya biasa aja. Emang pas pada pengacara. Ih, Mas, gak tau kalau lagi ngumpul pakai kaos. masa iya terus orang-orang yang di sana-sana mas, yang di atas-atas mau pada diam ngeliat Kasih gua tahu, Mas. didolimin. Gini, jangan berpikir Nggak bakal Mas gitu. Rian. Besok itu saya membantu sopirnya Ainon kecelakaan. Saya 0% itu. Tuh. Putra Mulia yang kecelakaan 2 orang meninggal saya bantu ke Wonogiri. Berapa kali sidang? Saya nggak dibayar. Pak. Apalagi dulurku lanang. Pak, Lisa kan juga sebagai keluarga kan? Oh enggak. Enggak. Tergantung saya Bisa. izin Mas Rian dulu. Kalau Lisa berdekatan. kan sebagai izin Mas Rian dulu. ade, Lisa Mas, ade. ini jadi ade atau bagaimana? Mas? Ade mas. Siapa? Lisa. Sama siapa? Sama saya. Bagus. Oh bagus adik lah. Ade, Hmm. nanti Ade. dulu Mas. Kenapa? Adik itu dari mana dulu? Kalau jalurnya dari Mas Rian, Ya. jadi adik saya Mas. Oh gitu maksudnya. Iya dong. Aduh, kenapa sih? Berdekatan dulu. Enggak, ini dulu. Lisa kan sebagai ade lah taruh. Pakai jalur mana enggak, kan kalau ade? jalur Mas Rian adik, kalau jalur ini sepupu aja. Sepupu ya udah enggak Kalau sepupu berarti kita Mas. sepaham. Lah ini Mas Rian katanya kabur gimana sih? Perasaan gue dari sejak keluar dari sono gue nge-live mulu. Gue ngebangun bikin triplek di Bekasi aja kalian tahu. Gue Nggak ada. mesen porsi Lu aja udah kalian bohong tahu. apa? Aneh kalian. Gas. Yang begitu makanya orang tuh kalau udah Tapi kan biasa itu bohong punya, ya. itu begitu. apa, PT? Jadi ngomong bohong itu gampang banget. Mas, gue tuh sampai ditelepon-telepon Iya, sama teman gue yang di atas sono no. Berarti kan Tadi bisa malam. Mas ini bener apa aja enggak? bisa dong. Enggak, Mas. Sampean nggak usah bantuin saya bilang. Saya siap dipanggil penyidik, buktinya ada semua. Sampean nggak usah turun. Akta PT punya. Gak apa-apa mas, nanti saya backup. Lah emangnya orang-orang di sono ini pada diem mas, tahu gue didolimin kayak gini. Enggak. Tapi gue nggak pernah minta. Itunya Lisi. Mereka Ada. gerak sendiri. Nah, itu atas nama siapa? PT. Ya, enggak apa-apa. Oke, gas. Nah, tar dulu Del kalau ini Mas dapat 12 Mas. Mas, Lisa sekarang bakal punya unit sendiri. Oh nggak apa-apa. Alhamdulillah tuh, kan emang hidup gue buat ngebahagiain lu. Lu bahagia kan? Padahal ntar di sini lu mau ninggalin Mahendra. Nggak pernah gue bilangnya lu mau ninggalin gue. Gue nggak bilang ninggalin MTI. Mahendra ditinggal nggak apa-apa Mas. Yang penting Rian Mahendra jangan ditinggal. Iya, lu ninggalin Mahendra nggak apa-apa. Yang penting gue jangan ditinggalin. Balen. Ya Mas, aku tak tinggal saya. Mas, Sun ya? Iya. Nanti Makasih, tanya. Pak. Oke. Mas. Mas Lali di telepon.
Iya, Bapak. Pak Jati karo Bapak. Orang lagi dipesenin sate dia. Nanti Sabtu. Enggak, aku mau telepon. Iya, Bapak, kon Pak Jati. Wes pokoknya insya Allah aku diundangin untuk Pak, terima kasih ya. Oke, sih. Kasusku. Jolali kasusku. Kalau kasusmu, kalau Mas Rian merintah baru saya siap. Merintah. Enggak. Mas, ini mulut gue dengerin ya. Kalau emang gue salah, gue nggak bakal nongol kayak gini. Dan satu lagi kedua, gue bakal pakai rompi oranye. Kalau emang sampai sekarang nggak terjadi, berarti kan motifnya apa? Nunjukin kayak gitu. Apanya? Oh, biar rame, Buat nutup sana tuh. biar orang ngeliat, biar orang kenal, atau gimana? Kan kalian tahu sendiri, laporan tanggal berapa? 16 November. Kenapa nggak ada panggilan sampai sekarang? Berarti kan emang laporannya halu, Mas. Tapi nggak apa-apa, ntar karena dia udah bikin statement tadi tetap harus dilaporin balik, Mas. Kalau nggak ntar Mas Rian namanya tercemar. Oh ya sudahlah. Nah, kalian atur aja lah. Gue malas ribut-ribut masalah dunia. Apa bener Mas Rian kalau karyawan resign nangis? Ah, hoak. Gue kalau karyawan gue resign ngopi-ngopi gue. Bahagia gue pesta dugem kalau Apaan karaokean. lu? Kemarin waktu Diki langsung begini nunduk. Ah, Itu resign. cerita dari Mas Andi lagi. Valid. Iyalah, ya kalian tahu sendiri. Lagian ngapain sih Mas kalau emang bener-bener gue punya unsur pidana? Harusnya Agustus dong gue udah masuk penjara. Dia udah laporan dong Agustus September. Kenapa? Penjara kayak serem gue. Kenapa sih? Gue nggak takut terus. Lah, Kasian gue sama karena penjaranya. kita nggak salah. Ngapain orang-orang kalau nggak takut, kalau takut kan berarti lu salah. Enggak, bukan masalah itu, cuman kayak lu hargain dong perasaan Mas orang Dikin yang di gimana? penjara. Mas Dikin resign karena memang kan sekarang MTI ini gue campur sama Parwis. Anak-anak gue Kan bilangin. sama kan jawabannya. Kalau misalnya memang kalian keberatan, gue bilang, gue juga nggak bisa nahan siapapun karena gue sadar diri, gue belum bisa nyejahterain kalian maksimal banget sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gue nggak bakal nahan anak-anak yang pada pengen nyari peluang rezeki yang lebih besar di PO-PO lain. Enggak, gue malah support. Tinggalin gue dulu nggak apa-apa. Padahal Mas Dikin udah support Parwis, cuman dia lebih suka di apa? PA juga Sambo kalau kabur mah kagak buka. Mas, kan kalian punya jejak digital gue. Sejak bulan Agustus gue nge-live udah berapa ribu kali. Gue kemana-mana gue masih update. Gue kan libur-libur nge-live baru sejak ada project aja Mas. Baru berapa minggu sih? Project tambah ya Mas? Mas petinggi partainya ada yang enggak lah. Ngapain mereka tanya, kan baru dugaan. Ntar kalau gue udah pakai rompi oranye baru. Enggak lah Mas, kalian itu orang laporan kan bebas sih Mas. Gue bisa aja kok besok bikin laporan kantor polisi. Risa udah nyolong hati gue, selesai. Cuman laporan aja kok. Soal ditanggapin apa enggak kan? Soal itu diproses apa enggak kan tergantung buktinya. Kalau nggak ada proses lah berarti kan nggak terbukti. Gitu aja. Mas Anas tahu enggak lah. Ini mahal receh Mas. Gue aja sepele buat gue. Buat saya masalah ini sepele. Jam 2 malam ada yang curang. Enggak, gue capek aja gitu. Maksud gue udah ngurusin ini, ngurusin itu, masih aja ada urusan kayak gini. Kenapa sih orang-orang itu nggak berhenti nyari masalah sama gue gitu? Enggak, yang lu sayangin tuh lu harus melawan ya kan? Kan lu kan ngomongnya gitu. Yang gue sayangkan adalah dengan hal ini gue jadi harus ngebuka-buka jeleknya orang. Gue harus ngelawan balik. Gue nggak mau aslinya. Cuman ini keputusan bukan dari hati nurani gue, tapi dari orang-orang yang saat ini support MTI sampai detik ini. Makanya itu yang bikin gue ngerasa capek banget gitu. Gue nggak pengen melakukan ini pertempuran yang demi Allah gue nggak pengen lakukan, nggak pengen lakukan. Gue jadi harus buka-buka aib orang, gue harus buka-buka kejelekan orang, gue harus buka kebobrokan orang, gue harus nunjukin kalau karena itu satu-satunya jalan buat nunjukin kalau gue nggak seperti apa yang mereka katakan. Beda sama kasus sama Pak Haji. Waktu gue sama Pak Haji marah, gue nggak counter karena hubungan gue anak sama bapak. Jadi kalau orang tua marah, gue diem. Tapi ini kan sama orang lain, Mas. Tuh. Katanya Risa jadi tumbal sebagai direktur. Kok jadi tumbal? Kan dari bulan Januari juga kalian tahu waktu izin prinsip kita keluar di Spion 6, di situ direkturnya siapa? Devi Marisa Suryani. Itu bukan rahasia umum. Gue selalu bagi buka-bukaan sama kalian. Nggak ada yang gue rahasiain. Apa? ya tapi gue kebagian sama kok, kalian tenang aja. Mereka bercerita sama gue. Dikira Risa dapat kambing hitam, ngaco aja lu. Risa punya saham di MTI, sembarangan kalian. Soalnya mantan keluarga gue
udah pada bersorak-sorai mas. Hmm? Mantan keluarga gue udah bersorak-sorai, kan kena juga lu kata dia. Kena juga lu. Ya, Emang lu kena juga kenapa? lu kasus begini kan dilaporin orang gitu. Lah, laporin mah besok gue juga Dulu bisa kan dia dilaporin. mau ngelaporin gue gak bisa kan. Terus sekarang dia senang gue dilaporin. Ya itulah biasa aja. Ntar kalau misalnya kagak ada apa-apa juga mereka malu sendiri. Tapi yang jelas satu hal demi Allah mas, gue melakukan serangan balik atau gue bertempur dalam hal ini, pertempuran yang gue nggak pengen lakukan. Gue lakukan ini bukan dari nurani gue, bukan dari keinginan pribadi gue, bukan, tapi demi orang-orang yang Newport MTI sampai detik ini. Makanya udah gue putusin tadi. Terus beneran pengacara keluarga juga ngubungin, terus udah mas kita ajar aja balik, nggak bisa didiemin ini karena ini menyangkut nama marwah keluarga besar. Dia bilang ya udahlah mas, aku bilang. Makanya gue tadi ya udah gue tunjukin semua, terus gue tanyain semua. Ntar laporan baliknya, satu laporan palsu, kedua pelanggaran UU ITE, ketiga pencemaran nama baik, keempat perdata. Yang paling gue senang dari kasus ini apa ya mas? Apa? Rekening rekening lu bisa gue baca. Ya nggak apa-apa, baca aja. Jadi gue tahu transaksi apa yang gelap di situ. Ya, silahkan, nggak pernah aneh-aneh kok. Karena pakai cash ya. Lah kagak, emang nggak pernah gue pakai apa-apa. Cash dari mana? Kenal POS dari Mas Rian. Ya sudahlah. Tetap semangat mah, jangan kasih kendur. Yang jelas pertempuran ini bukan dari nurani gue dan bukan keinginan gue, tapi karena dia pengen tenar, tapi caranya buat gue terlalu nyakitin orang-orang di sekitar gue, ya terpaksa gue. Kita mau waktu itu mau bantuin. Ya. PO tanya, PO-nya Oh iya. PO-nya berarti pengen itu aja lah. Sekarang kalau emang belum ada tuh sejarahnya darahnya Pak Haji Arianto sampai ke anak cucunya kok gelapin duit sampai 2,2 M. Nih bagus nih. Bagus nih. Kalau giliran ada trouble begini bawa-bawa Pak Haji, siapa yang bawa Pak Haji ya? enggak, siapa yang bawa? Selesain sendirilah. Gini. Rian Mahendra itu bin Haji Arianto. Siapa yang nggak sepakat? Itu penting nih, ya kan? Rian Mahendra itu bin Haji Arianto. Rian Mahendra itu anaknya Haji Arianto, ya. Rian Mahendra tidak membawa nama Pak Haji Arianto, tetapi saya, Mbak Riza, Mas Rian, saya dengan Pak Haji, dengan Mas Agus ini keluarga besar, gitu loh. Banyak hal ketika keluarga ini diserang, saya tanpa dikomando itu sudah melakukan tindakan juga, gitu loh, membela. Hati nurani ya itu ya. Ini hubungan keluarga. Siapa tadi yang bilang bawa nama Pak Haji sini? Lasma. Mas 42 tahun silam, ya waktu gue dilahirin itu ada darahnya Pak Haji mas di badan gue. Jadi kalau lu bilang giliran ada masalah bawa Pak Haji, satu nggak bawa Pak Haji. Tapi kalau masalah Rian Mahendra bin Haji Arianto itu kan darah bukan gue yang minta mas. Terus lu mau protes, stres lu. Lu stres, lu protes sama siapa kalau gue jadi? Terus kalau lu mau pada nanya itu LP-nya tanggal berapa? 16 November. Kenapa sampai sekarang belum ada panggilan? Kan banyak faktor. Satu, mungkin belum ada panggilannya. Kedua, mungkin juga emang cuman dia. Nah, kurang bukti. Terus ketiga, mungkin juga itu laporan itu buat dia diproses apa enggak penting. Yang penting apa, dia udah bikin LP ya kan, modal datang ke sono, terus dari situ dia jadi punya alasan buat bikin konferensi pers di media sambil di belakangnya banner tulisan launching Wonogiri. Mas, lu kan punya otak mas, bisa mikir. Berarti motivasinya apa? Mungkin kalau banner itu nggak ada embel-embel LP polisinya nggak akan ada yang lihat. Tapi berhubung ada embel-embel laporan polisinya, jadi. Tapi yang jelas, gue benernya malas mas buat bikin laporan balik itu malas. Karena buat gue biar bagaimanapun juga gue masih nyimpen rasa terima kasih sama mereka semua, karena tanpa bantuan mereka MTI nggak lahir secepat itu. Satu, terus kedua, cuman karena berhubung kemarin hubungannya sama orang banyak, terus rekan-rekan juga pada udahlah mas laporan balik aja, karena kalau nggak begitu ntar Mas Rian nggak bisa ngebersihin nama Mas Rian. Oh ya sih, nggak jadi masalah, banyak kok laporan yang bisa dilaporin balik. Satu, laporan palsu, terus pencemaran nama baik, ya kan? Terus undang-undang IT itu kan banyak. Nggak tahu.
gugatan perdata. Ditambah lagi masih ada gugatan perdata. Makanya gue tuh super santai. Kalau gue dibilang hilang ya lucu. Kan jejak digital ada. Gue tiap malam juga dulu kan nge-live terus. Sejak kita pisah sama mereka kan gue nge-live terus. Aktivitas gue di YouTube ada. Waktu itu kan masih rajin ke YouTube. Gue nge-live juga ada. Jadi buat gue ya itu tadi, omongan-omongan mereka semua sampai detik ini masih gue anggap halu lah. Kalau mereka pengen nyari panggung dari situ ya silahkan, gue nggak akan protes mas. Rian Mahendra ini orang yang ditusuk, jangan kan ditusuk dari belakang, ditusuk dari depan aja gue ikhlasin mas, nggak bakal ngebales gue. Cuman bentuk laporan balik ini tujuannya bukan karena gue benci, bukan, tapi supaya orang-orang kerabat-kerabat gue dan lain-lain yang berpikir atau memikirkan hal ini tuh jadi oh iya ternyata Rian di sini korban bukannya pelaku. Itu aja sih benernya. Jadi udah nggak punya rasa sakit hati sama orang nggak bisa. Makanya masalah kayak gini gue anggap bukannya gue kelihatan ketawa-ketawa gini nyepelein, bukan, karena emang satu gue nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Kedua, Tapi kenal dia sih? apa namanya, gue nggak punya dendam gitu. Terakhir yang ke mereka itu kan dia udah Kenapa? Dia kenal lu nggak sih? Siapa Mia? Orang di bis siapa yang nggak kenal gue, Riz? Dia. Kok bisa nggak kenal gue? Ini baru gue tanya. Dia bilang nggak malu jadi lu malu. Berarti ngopinya kurang jauh ya mas. Mas logika aja lah, kan dia orang bis, kita juga orang bis, harusnya dia tahu lah.